Audio Jungle. Ya saudara, inilah lokasi Pasar Kroya di lantai 2 yang kami abadikan Senin tanggal 8 Juni 2022. Tentunya bagaimana saudara harapan para pedagang Pasar Kroya pasca musibah kebakaran ini? Marilah kita tanyakan kepada para pedagang, tentunya harapannya seperti apa dan keinginannya seperti apa yang bisa disampaikan kepada kami untuk diteruskan kepada pihak-pihak yang terkait tentang harapan para pedagang Pasar Kroya yang kita lihat baik ruko dan los-losnya ini sudah terbakar habis pasca musibah kebakaran Pasar Kroya, saudara. Kami pedagang Pasar Kroya memohon kepada Bapak Bupati Cilacap, kepada DPRD Cilacap untuk bisa segera membantu kami untuk bisa menyelesaikan masalah ini, segera membangun Pasar Kroya agar kami pedagang Pasar Kroya bisa berjualan lagi dengan layak dan nyaman. Ini adalah kios milik saudara-saudara kami yang kebakaran, yang bisa dilihat sendiri sampai dari kebakaran sampai sekarang memang belum tersentuh, bisa dibilang seperti itu, masih bisa dilihat puing-puing bekas pasca kebakaran. Dan ya seperti inilah bisa dilihat sendiri semuanya. Oke. Ya, selamat sore Bapak. Selamat sore. Pak, ini kami ingin menanyakan beberapa hal terkait kondisi pasca kebakaran Pasar Kroya yang saat ini seperti yang terlihat di dalam gambar seperti ini ya Pak ya. Tentunya Bapak sebagai pedagang Pasar Kroya dengan musibah kebakaran seperti ini, harapannya seperti apa yang bisa disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Cilacap? Seperti apa ini Pak? Ya, terima kasih. Tentunya tidak lain dan tidak bukan harapan kami sebagai masyarakat pedagang Pasar Kroya yang terkena musibah. Harapan kami tetap cepat-cepat perbaiki agar kami bisa berjualan lagi dengan layak, mencari nafkah, mencari rezeki untuk keluarga kami, dan kami mau minta kejelasan kepada pihak-pihak terkait yang di sini yang bertanggung jawab dengan nasib kami, karena di dalam HGB itu kami masyarakat pedagang Pasar Kroya masih punya hak 11 tahun di kontraknya, seperti itu Pak. Setelah pasca kebakaran ini tentunya panjenengan semuanya dalam berjualan apa omsetnya menurun atau sama saja atau katakanlah ada kenaikan atau bagaimana ini Pak? Ya, secara keseluruhan kalau terkait omset itu kebanyakan menurun karena kami berjualan itu di tempat yang sama sekali tidak layak, bisa dibilang seperti itulah. Ya, kami hanya berjualan juga dari durasi waktunya itu juga kan terbatas karena masih banyak pedagang-pedagang yang ngontrak ada di depan-depan ruko, kan mesti harus waktunya bergantian sama yang punya ruko, kita diusir, apalagi pas posisi waktu hujan kami memang tidak bisa berjualan dengan maksimal seperti itu. Tentunya dengan adanya kebakaran kios panjenengan atau los panjenengan di pasar ini, saat membeli kerugian Anda di kios ini membeli berapa atau bagaimana ini Pak? Ya, yang jelas kami semua tahunya kita membeli seperti itu. Ya, kalau di intinya kita membeli lah. Jadi
kita jelas kalau kita bicara dirugikan sangat-sangat dirugikan seperti itu kan, karena secara tidak langsung masih ada hak-hak kami yang selama ini dirampas oleh yang di sini yang harusnya bertanggung jawab, tapi kita tidak mendapatkan hak-hak itu. Kira-kira kerugian panjenengan dari pembelian kios itu setelah kebakaran ini nilai rupiahnya mungkin bisa kami tahu, Pak? Ya ratusan juta lah, seperti mungkin setiap para pedagang itu ratusan juta lebih. Satu pedagang ya, Pak? Iya, iya. Selanjutnya, Pak, kemarin kita mendengar adanya informasi terkait mengenai masalah panjenengan mungkin sudah ketemu dengan pihak pengembang pasar ini, PT Tata Daerah Mandiri ya. Tentunya pembicaraan yang panjenengan sampaikan kepada pengembang ini tentang pembangunan kembali pasar ini seperti apa nih, Pak? Ya, selama ini kami memang selalu mencari siapa yang harus bertanggung jawab di sini, dan yang terjadi adalah kita itu sebagai korban cuman jadi bahan tarik ulur antara pemerintah dan pengelola. Jadi tanpa tahu kita nasibnya nanti seperti apa, kejelasannya seperti apa, tapi alhamdulillah kami tetap terus berjuang, dan alhamdulillah lagi rekan-rekan dari LSM BMPI mau mendampingi kita ikut berjuang bersama-sama untuk memperjuangkan hak-hak kita. Selanjutnya, Pak, kami mendengar bahwa para pedagang ini menolak direlokasi di tempat yang telah disediakan, yaitu di depan pom bensin. Ini alasannya gimana ini, Pak? Kita punya istilahnya permintaan, artinya kita kepingin kejelasan terkait dengan nasib kita, hak-hak kita nanti bagaimana. Kalau kita sudah ada kejelasan, kita semua pasti akan nurut. Kita disuruh pindah ke manapun kita nurut. Tapi yang jelas kita di sini masih berproses dengan kejelasan itu, seperti itu. Kejelasan nasib kami sebagai pedagang pasar Kroya. Ya, tadi Bapak sempat menyampaikan, Pak, bahwa sedang mencari sebuah keadilan untuk bisa memperoleh hak-hak sebagaimana semula. Nah, tadi Bapak sempat menyebutkan ada pengembang dan pemerintah. Nah, ini para pedagang ini waktu ketemu dengan pengembang, waktu meminta hak itu, alasan sampai saat ini pengembang ini tidak membangun apa, Pak? Pertama, kami ketemu dengan direktur, dengan bosnya lah. Siapa namanya, Pak? Bos Sarijo. Ya, ke sana, terus kita memang ya diterima dengan baik juga, terus kita diberi nanti kita bersama-sama mencari solusi seperti itu, ya tanggapannya baik. Tapi kalau secara tanggapan baik, tapi secara jawaban terus terang kami sebagai masyarakat Kroya itu kurang puas ya, jadi jawabannya tidak bisa menguatkan kami, karena itu kita tidak mendapat jawaban. Dari jawaban ini apa, Pak, maksudnya? Karena apa yang kita cari itu keadilan, apa yang kita cari itu hak kita seperti itu, tapi kita tidak mendapatkan jawaban itu. Terus kita lanjut beberapa hari lagi, kita ketemu sama direkturnya dari PT Tata Daerah Mandiri, Pak Rono. Itu malah menyampaikan bahwa yang bertanggung jawab ini pemerintah seperti itu, karena alasan beliau itu restribusi perparkiran apalah dan sebagainya itu bukan mereka yang menolak, artinya mereka itu TBM seperti itu. Jadi ya memang dilimpahkan ke pemerintah, jelas seperti itulah, karena pegangan mereka itu restribusi yang narik itu pemerintah seperti itu. Nah, ini, Pak, apa namanya, ini kan disebut-sebut pemerintah. Apakah ini juga menuntut kepada pemerintah, apakah memang mereka yang bertanggung jawab? Kalau mereka bertanggung jawab berarti mereka harus segera membangun gitu, Pak? Ya, pada intinya masyarakat pedagang itu dapat kejelasan lah. Iya, mau pemerintah apa siapa itu yang cepat-cepat pasar kita itu diperbaiki lagi agar kita tuh bisa berjualan dan mencari nafkah dengan nyaman dan layak seperti itu.
Berarti permintaan kemarin audiensi tersebut itu yang ditemani oleh BNPI ini berarti bagian dari menagih para pengembang ini yang mengatakan ini urusan pemerintah gitu ya Pak? Iya. Berarti itu menanyakan kepada pemerintah benar enggak itu? Itu benar. Karena memang di sini kami memang didampingi dan kayak kami juga pedagang itu memang minta pendampingan kepada LSM GMBI untuk mengawal terus, mendampingi kita terus sampai proses ini selesai. Tapi ini Pak, apakah sempat enggak Pak mendengar-dengar bahwa waktu saat membeli awalnya rokok ini apakah sudah diansuransikan Pak? Kalau diansurasikan kita kan nggak pernah tahu, kebanyakan nggak pernah tahu di situ. Mungkin yang pedagang tahu kan sudah sekalian karena kita tuh pedagang itu bayar di muka. Oh. Seperti itu. Jadi mungkin sudah yang pedagang tahu tuh udah selesai, Sekaligus udah ya, sekaligus di situ. Harapan kami tetap satu, cepat-cepat nasib kami diperjelas. Gitu ya, Pak? Ya seperti itu. Tetap hak-hak kami juga cepat-cepat diberikanlah hak-hak kami yang sebagaimana hak kami memang seperti itu. Tidak lain diharapkan. Tetap kami minta kejelasan nasib kami, kejelasan hak-hak kami. Nanti apapun itu kalau kita sudah jelas semuanya terkait dengan hak, nanti kembalinya lagi ke sini seperti apa, kita benar-benar mau kita ikutlah. Saya ikut untuk direlokasikan, saya nurut. Berarti Kami sebelum nurut. ada kejelasan dari pengembang seperti apa hak-haknya para pedagang nanti ke depan, berarti tetap menolak untuk sementara untuk Iya. relokasi ya Pak? Iya. Menolak ya Pak? Tetap kami menolak. Ya, oke. Iya. Ya kan biar adil. Kami pedagang Pasar Kroya memohon kepada Bapak Bupati Cilacap, kepada DPRD Cilacap untuk bisa segera membantu kami untuk bisa menyelesaikan masalah ini, segera membangun Pasar Kroya agar kami pedagang Pasar Kroya bisa berjualan lagi dengan layak dan nyaman. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang sedang diperjuangkan oleh para pedagang Pasar Kroya ini dapat berhasil dan Pasar Kroya cepat untuk dibangun. Tentunya pemerintah Kabupaten Cilacap mendengar pesan apa yang disampaikan para pedagang akan lebih respon dan lebih cepat untuk menanganinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.